suatu ilmu, suatu informasi yang sangat penting bagi kehidupan kalian. Bisa berguna. Apakah sihir lewat tali pocong itu masih bisa dipakai? Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, bantu doa, jinakkan, mudah-mudahan mau masuk Islam. Pak siapa? Beri nama Pak siapa? Iya, susah ini. Gak apa-apa lah. Nanti raganya kita pijat. Kita mohon maaf tanpa izin tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nampek SPT. Kali ini kami bersama tim kru Gositis Official akan menguak sebuah misteri tali pocong. Banyak kita menjumpai bahwasannya ada perawan yang meninggal dan tali pocongnya itu untuk dibuat pelet dan sebagainya. Nanti bisa diuraikan, bisa didetailkan oleh mediator kita. Untuk itu kita langsung saja untuk menuju ke lokasi mediumisasi. Untuk itu kalian jangan pernah nonton video ini sendirian, bahwasanya makhluk tak kasat mata selalu hidup berdampingan dengan hidup Anda. Untuk itu kalian harus subscribe, like, share, and comment, bahwasanya ini adalah sebuah informasi yang sangat penting bagi Anda. Dan nanti kata beliau, jika ini membuahkan hasil berupa harta, akan digunakan untuk yayasan pesantren. Kata beliau seperti itu. Untuk itu tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke lokasi mediumisasi. Untuk itu kalian yang meminta tempat request dimanapun, di tempat-tempat yang kalian minta, sampai saat ini kami setelah tadi memusyawarahkan, karena adanya tersebarnya virus, kita tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin ke tempat-tempat yang kalian inginkan. Untuk itu dimohon maklum dan nanti kita akan usahakan. Untuk itu kita langsung saja ke penggalian informasi atau mediumisasi. Di belakang saya para guru spiritual dan tim Gositis Official sedang melangsungkan tahlil di lokasi pemakaman. Untuk itu kalian yang menonton video ini agar bisa nanti bisa mendapat informasi, kalian jangan skip video ini, tetap ikuti karena ini adalah suatu ilmu, suatu informasi yang sangat penting bagi kehidupan kalian sekalian. Untuk itu kita langsung saja kepada beliau-beliau di belakang saya. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah selesai. Kita di sini akan mengungkap kemisteriusan dari sebuah tali pocong, kegunaan tali pocong untuk apa nanti, ataukah kesaktian atau kekebalan dan sebagainya. Mungkin beliau guru spiritual kita akan menjelaskan secara detail atau ingin memasukkan langsung makhluk yang ada di sini. Gimana, Mas? Iya, kita akan mengungkap misteri sesuai permintaan salah satu viewer, yaitu tentang tali pocong. Di era sekarang, di tahun sekarang, apakah tali pocong itu masih bisa berguna? Apakah sihir lewat tali pocong itu masih bisa dipakai? Untuk itu kita langsung saja kita ungkap tali pocong dan kita akan memasukkan salah satu setan yang menyerupai pocong. Ya, kalau orang yang sudah meninggal hidup lagi, pocong hidup lagi itu tidak ada, ya. Itu hanya setan atau jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal seperti pocong. Itu adalah mereka dari golongan bangsa alam Abdul Jumud. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita akan memasukkan sosok yang menyerupai pocong, atau biasanya orang awam menyebut pocong itu. Kita akan tanya-tanya tentang, kita akan paksa dia untuk mengungkap semua, menjelaskan tentang khasiat daripada tali pocong. Ini teman-teman lagi meditasi, yaitu Mas Muafak Alimul Karim, Pak Yai sama Ki Ageng Paritna, silahkan untuk dibantu masukkan sosok pocong. Monggo Ki Ageng sama Mbak Yai.
tidak mau dipegang, biarkan pokoknya dimasukkan. Buat teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, bantu doa. Dijinakkan, langsung dijinakkan. Sudah saya pagar sampai itu, langsung jinak. Allah, Bantu doa. biar sudah jinak. Ini sudah masuk pocongnya ya. Sudah masuk. Sudah dikodong Pak Kiai. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bukan Islam ya. Ya siapa tahu dia Islam, bisa ikut kita nanti Kiai. Siapa tahu dia baru mau masuk Islam nanti. Ini target kita pemirsa, mudah-mudahan mau masuk Islam. Pak siapa? Beri nama Pak siapa? Punya nama siapa nama kamu? Katanya nggak perlu ngerti. Ganas ini ya. Sok ini. Pocongnya ini sombong ini. Angkuh nggak mau kasih nama. Gini, maksud kedatangan, kamu ngerti bahasa kita ya? Ngerti bahasa kami ya? Sebelumnya mohon maaf, kita tim dari Gus Idris Official di sini mohon izin masuk ke tempat ini, pengen ngungkap tentang sejarah tali pocong, terutama di era sekarang, di tahun sekarang ini, apakah tali pocong itu masih bisa kita pakai gitu untuk sihir, untuk kekayaan dan lain sebagainya. Pengen tahu ya, boleh saya nanya ya Mbah Pocong, ini bentuk kamu seperti apa? Boleh sebutkan ciri-cirinya? Bentuk kamu seperti apa aslinya? Aslinya itu seperti apa? Malu nih ditanyain. Dibuka Ki mulutnya biar bisa jawab. Nggak bisa bicara ya? Nggak bisa bicara ini. Banyak belum itu, makan Iya. belum. Iya. Ciri-ciri kamu seperti apa? Aslinya kamu ini kan menyerupai orang yang sudah meninggal. Sebenarnya ciri-ciri kamu itu aslinya seperti apa? Ribat corona. Ribat corona. Apa? Ribat corona. Oh, matanya nggak ada. Jadi pemirsa, aslinya bentuknya dia ini matanya nggak ada, cumplung gitu. Ih, ngeri ya, serem. Terus kenapa kamu kok menyerupai orang yang sudah meninggal, itu tujuannya apa? Untuk apa? Kangetan wong. Oh, untuk nakut-nakuti kita bangsa manusia. Makanya dia menyerupai orang yang sudah meninggal. Sebenarnya wujud aslinya itu dia itu gak punya mata. Kalau diantara mungkin pemirsa yang punya ilmu kebatinan, yang bisa nerawang lewat kamera, kamu asmai lewat YouTube itu, kamu melihat YouTube dengan kamu bacakan doa, kamu bisa tahu sebenarnya, bisa tembus bentuknya seperti apa. Ya, yang jelas dia nggak punya mata, warnanya merah, tapi kok bisa jadi putih. Nah, itu karena dia menyerupai orang yang sudah meninggal. Terus Mbah, begini, tentang misteri tali pocong, itu bisa dijelaskan nggak? Orang-orang itu biasanya itu ngambil tali pocong itu gimana prosesnya itu? Mbak, loh, kami jauh-jauh datang ke sini. Ini katanya warga, ini tempat kuburan, ini tempat yang paling angker di kuburan ini. Tempat yang paling angker katanya di kuburan ini. Sampai orang-orang siang pun nggak berani orang ke sini, pemirsa. Pocong sering menampak di sini. Mbah Pocong sering nampak di sini. Iya. Oh, dia sering nampak. Iya, Mbah Pocong, kita mau nanya Mbah Pocong. Tanya langsung khasiat tali pocong gitu aja Gus. Iya. Iya, tali pocong itu loh.
Orang-orang sebelum sebelum datang itu tali pocongnya itu gimana? Biar penasaran dulu Ki. Nanti kalau langsung intinya nggak sampai selesai nanti videonya. Ki, Mbah Pocong, itu orang kalau apa ngambil tali pocong itu biasanya hari-hari tertentu atau bebas? Atau mungkin ada hari tertentu kayak Jawa, Wage, Kliwon, atau bulan purnama? Bulan purnama. Oh, bulan purnama pemirsa. Jadi setiap bulan purnama itu ngambil tali pocong. Terus tali pocongnya itu yang diambil mayat apa orang sudah meninggal terserah. Pak nenek-nenek bisa, kakek-kakek bisa gitu. Enggak bisa. Kalau ngambil tali pocongnya nenek-nenek orang 70 tahun itu enggak bisa diambil. Enggak khasiat. Khasiat katanya. Kalau ada orang tua, orang sudah tua kita ambil tali pocongnya enggak khasiat katanya. Harus yang seperti apa? Perawan. Aku gelem. Susah cari orang yang meninggal perawan tuh sekarang susah. Maksudnya bulan purnama perawan gitu Gus. Susah. Terus pas bulan purnama orang yang sudah meninggal pas bulan purnama perawan lagi susah Mbah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang banyak ini virus corona ini, wah banyak bakalan itu. Kamu apa ambilnya pas bulan purnama, matinya Bulan purnama. matinya terserah itu kayaknya seperti itu. Ya, Kalau ingat saya itu pas bulan purnama Kiai. tapi itu katanya Matinya cari kambak. Iya ya memang hari biasanya hari biasa nggak apa-apa. Yang matinya hari biasa ngambilnya pas bulan purnama. Nah, itu katanya gitu katanya. Cuman saya pernah mempelajari juga Kiai, kalau pas matinya yang pas bulan purnama itu lebih hebat. Apa betul itu Mbah Pocong? Oh, gitu. Harus perawan. Iya. Kalau cowok? Kalau Ki Ageng itu gimana? Kalau Ki Ageng yang meninggal kita ambil tali pocongnya beliau sakti. Masa nggak bisa? Tali pocongnya Ki Ageng malah sakti kalah perawan itu. Iya, lebih Masa nggak bisa itu? Coba darah. kamu lihat. Darah sakti itu Ki Ageng itu. Nggak berani ya. Harus perawan. Perawan kalau jelek gak apa-apa ya. Ya. Berarti walaupun wajahnya nggak cantik gak apa-apa pemirsa. Terus ini yang mau saya tanyakan intinya di sini. Kita bercanda sama pocong ya. Intinya di sini subscribe dulu. Intinya begini Mbak. Kegunaannya tali pocong apa? Kalau boleh tahu untuk apa? Sugihan. Oh, pesugihan juga bisa ya? Pelet terus Kekebalan kesaktian. kekebalan, kesaktian, pelet sama pesugihan. Tapi cari yang perawan, bulan purnama. Itu susah loh Mbah, cari yang bulan purnama. Kita ludahnya itu harus gali kubur. Pandemi. Terus cari yang matinya pas bulan purnama itu juga susah. Minimal masanya itu berapa waktu? Misalnya mati bulan purnama sudah dapat sebulan, orang itu perawan kan nggak bisa katanya dengar-dengar. Nggak bisa dipakai kan? Minimal kan 3 hari mendekati bulan purnama. Betul itu Mbak? Betul. Itu kamu tali pocong kamu saya ambil, sakti enggak ini? Hah? Mau kemana? Belum selesai Mbak. Nggak bisa keluar bentar Mbak. Belum selesai. Murup-murup tali pocong sakti udah. Ini tali pocong kamu dari mana itu? Kesaktian juga itu? Ambil perempuan itu ya. Kok murup itu. Banyak nyamuknya. Terus itu cara memakainya gimana? Misalkan, tapi naudzubillah min dzalik lah. Misalkan saya pengen sakti gitu ya, pengen kebal gitu. Ada perawan tadi sore mati. Terus saya gali kuburnya. Saya ambil tali pocongnya, terus saya bawa pulang. Terus gimana itu? Pemakainya itu gimana? Saya juga pengen sakti, Mbah. Gimana, Mbah? Mbah Pocong. Jago mami banyu. Air apa itu? Banyu apa? Banyu kopi. Air apa?
kelapa. Air kelapa. Nah, Dikum di banyu terus Dicampur sampai gedene perawan. dicampur. Tas. Dicampur mbek getih perawan, dicampur sama darahnya perawan. yang hadas. Wah, susah juga ya. Kalau kita pengen sakti juga susah itu. Ya udahlah, buat kalian yang pengen sakti seperti itu susah kan? Oh, janganlah kalau bisa. Janganlah susah. Jangan menurut pocong. Ya, maaf. Tapi betul itu memang ya, memang betul orang itu memang betul-betul bisa sakti ya. Ya, Kamu menjamin ya? amin. Jamin, dia jamin, sahabat. Kalau kamu pengen sakti gitu, dia menjamin. Tapi jadi perawan, kamu harus itu nggak dikuburnya rame-rame boleh? Harus sendirian. Ya. Harus sendirian, nggak boleh ngajak kakak, ngajak adik nggak boleh, ngajak orang tua nggak boleh, ngajak mama papa nggak boleh. Kata temanmu ada, temanmu itu katanya harus Jumalegi apa ya maksudnya Jumalegi itu. Mati Jumalegi ya coba itu kata temannya. Legi Jumalegi. Itu maksudnya apa itu? Ada pocong juga itu. Makanya cuma legi itu apa? Cuma legi itu. Mungkin temannya itu Harus Jumalegi. Matinya Jumalegi. Oh iya matinya Jumalegi. Apa ya betul itu? Katanya matinya Jumalegi perawan. itu kan tingkat-tingkatan kekebalan Oh, itu. iya. Bayang. Tingkatan. Terus kalau untuk pelet itu sama aja gunanya. Enggak, gimana caranya? Saya juga pengen melet perempuan yang cantik ini. Gimana? Caranya gunanya gimana? Bah, Ayo, letak. Mbak Pocong. Beri kembang, sudah seasma. Bahaya. Cara gunainnya gimana? Kalau untuk pelet, misalkan ya, wah ada perumahan cantik, saya pengen nikah itu, tapi susah banget saya ditolak. Terus saya datang ke kamu, ambil tali pocongnya itu, perawan itu untuk pelet. Cara gunaannya itu gimana? Sama aja, harus darah perawan. Minum. Ada mantranya. Oh, diminum? Nggak sekalian buat mandi. Wah. Oh, Berat ya, pemirsa. minum darah. Minum darah. Ih. Darah perawan apa darah apa itu? Darah perawan. Wah, kita harus cari perawan juga itu. Tapi langsung ya itu kelepek-kelepek itu ya perempuan itu ya kalau sudah kita minum itu. Menjamin ya. Mbah Pocong jadi anunya itu ya, kodamnya ya. Tapi percuma ya pemirsa. Kita dapat raganya tapi kita nggak dapat hatinya. Itu kalau pelet. Ya memang itu perempuan itu bisa kita masukin pelet. Ini kodamnya ini. Jadi kan dia mencintai, perempuan itu mencintai kita kan karena pelet, bukan karena hatinya tulus. Tapi kita bisa mendapatkan raganya, tapi nggak bisa mendapatkan hatinya. Percuma kan? Nggak usah pelet lah. Terus kalau untuk satunya untuk pesugihan, saya bisa kaya itu gimana? Utangku oke Gi. Mbah, caranya juga sama. Ini supek, ini hidup, ini rupek hidup ini. Semua BPKB masuk bank semua ini. Ya, Geng. Gimana ini Ki Ageng? Apa kita ambil tadi pocong aja ini? Sama caranya gimana Mbak Pocong? Kalau kita butuh untuk kekayaan? Katanya manusia ini males semua. Betul memang, betul. Pinter ini pocongnya. Betul. Ya kalau kita pengen kaya ya bekerja gitu ya. Tapi pengen instan saya. Jangan pintas Mbak Pocong. Katanya tadi bisa buat kekayaan. Iya. Rupanya ini masih ada kebohongan pocong ini, Gus. Bohongan gimana Ki? Mungkin kita harus melakukan meditasi lagi, tanya yang lain selain pocong ini, Gus. Ini masih ada bohongnya ini. Bisa menjerumuskan manusia ini. Ya coba nanti disamakan dengan yang menjaga makom ini. Coba Ki antum meditasi kita masukkan apa yang bau rekso. Ini tempat ini yang pertama kali babat alas di sini aja Ki. Ini pocongnya biar kita tahan di sini aja. Nanti, betul enggak? Enggak apa-apa, pocong enggak sakit. Oh, ya. Langsung Ki Ageng aja. Bawa ke sini aja nanti. Ki Ageng ya, kasihan. Ayo Pocongnya bawa sana. Pocong enggak bisa duduk Ki. Ya harus di sini dengan Ki Ageng. Oh. Ya udah ya pocong.
Tolong tim Biar jalan-jalan ke sini. setir Kiai. Ya. Di setir dengan Asma biar jalan ke sini pocongnya. Ayo pemirsa, ikuti kita. Kita akan meditasi lagi, tapi pocongnya kita tahan dulu. Ya, sudah. Pocong tetap kita tahan, nggak boleh keluar dulu. Untuk Ki Ageng dipersilakan untuk memasukkan sang generator, sang Bacaan bawaan enak. yang pertama kali. Sudah. Sama Ageng. Silakan Ki. Untuk memasukkan salah satu pendiri desa ini. Yang bau rekso ya, katanya danyang apalah. Tapi Bau pocong rekso. bisa dilemeskan, kakinya bisa duduk. Pocong ini nggak bisa Ki ya. Susah ini. Ya wis biar. Nggak apa-apa lah. Nanti raganya kita pijet. Mau kemana pocong? Mana? Atau saya cari mana? Di kuburan dulu. Wah, wah, Mbak Kiai tolong dinetralisirkan Kiai. Macan iki. Jadi dibacanya. Ini Ki Ageng Prayitno sedang memasukkan siapa ini siapa? Janyanya. Siapa? Sudah, Mbak. Siapa Mbak Pocong? Yang masuk ini Mbak Pocong. Pimpinan kamu. Minyak. Ini sudah. Nah, ini pimpinannya Nah, sudah tidur. yang menguasai kuburan ini, yang katanya keramat kuburan ini. Oh, iya, danyangnya. Siapa kamu? Wah. Bisa ngerti bahasa kita ya? Bisa ngerti bahasa kita ya? Ayo, Mbah Danyang. Kita hamba Allah. Tolong. Oh, sudah. Mbah Danyang. Tak jus kamu ya. Ayo, sudah. Wah. Ini Ampuh ini. sudah. Berdiri aja, berdiri ya. Berdiri, kasihan. Pocongnya itu kasihan juga berdiri, kamu harus berdiri. Ini siapa? Kamu siapa namanya? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Masa ini pimpinan kayak gini gak punya sopan santun gini? Gendruwo. Wah gimana Ki Ageng ini masukkan siapa ini Ki Ageng ini? Gendruwo ini, bukan yang anu, bukannya. Siapa penguasa di sini? Masa penguasa gak punya sopan santun gitu gimana ini? Udah keluarkan aja lainnya aja. Ya, lain aja ya. Gendruwo ini anu. Bukan ada itu. Bukan yang anu. Yang bau reksa itu. Iya, bukan masa keluarkan ya. Kita salah masuk ya. Kita salah masuk. Ya, Ki Ageng masih pengen main-main ternyata Ki Ageng ini. Ki Ageng pengen main-main pemirsa. Gendruwo dimasukkan. Ki Ageng masukkan. Memasukkan genderuwo ini gimana Ki Ageng? Banyak sekali nih. Pinggirkan dulu biar masuk. Biarkan meditasi kita. Kasihan pocongnya kita cuekin ya. Kita nanya ke pocong. Kamera tolong. Kamera dari sini aja kamera kalau bisa. Nggak kelihatan mukanya pocongnya. Mbah yang di sini langsung Mbak Kali-kali. Pocong. Rumah kamu di mana? Rumahnya di sana, di sana. Nambah orang. Nah, ini rupanya yang berkuasa di sini. Saya tinggal dulu pocong ya. Kameranya nggak ganti sini aja, Mang. Biar kelihatan itu kuburannya. Kalau di sini lihat apa? Nyeting apa itu? Beda, ayo. Ini Assalamualaikum. Islam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Mbak Joyo. Mbak Joyo. Oke, Mbak Joyo. Ini kayak kita mohon maaf tanpa izin tadi. Alhamdulillah cuma sudah kirim Fatihah juga kirim tahlil juga untuk Mbak Joyo ya. Begini maksud kedatangan kita ke sini, kita ini mau tanya-tanya dan ingin tahu informasi yang konon katanya tentang kesaktian sihir daripada tali pocong, Mbah. Ini kita mendatangkan satu bangsa gaib yang menyerupai pocong yang sudah biasanya ngelayanin permintaan orang-orang yang pengen sakti, pengen ini kan. Ini salah satunya kodamnya yang membantu kekuatan setan itu, Mbah. Saya ingatkan umat muslim jangan sekali main-main sama tali pocong. Dosa. Iya. Dosa, jangan. Kenapa, Pak? Itu larangan agama.
Dosa katanya pocong. Terus gimana pocong? Kamu nggak punya konsumen nanti, punya customer. Nggak boleh mbak ya. Mohon maaf mbak, sambil berdiri mbak ya. Selain orang Islam berarti boleh. Kalau saya orang Islam. Nggak boleh mbak. Bentar mbak. Nggak boleh katanya mbak. Terus gimana? Aku ora mongkon menungsone jenis ini. Terus? Berarti manusia sendiri yang cari mbak? Ya, Katanya gitu mbak. Bukan pocongnya yang nyuruh. Manusianya sendiri katanya mbak. memang kalau tali pocong itu manusianya yang kurang aja. Digali, diambil diam-diam. Oh gitu. Yang sone ngurangannya. Memang cara syariat juga menggali kuburan nggak boleh pemirsa. Itu tahun sekarang masih ada mbah di kuburan sampai sini mbah. Ada Oh gitu ya. Rata-rata laki-laki apa perempuan? yang ambil rata-rata itu laki-laki. Iya benar pocong. Ya, Sudah berapa orang itu yang datang ke kamu? oke, Yang minta bantuan kamu? oke. Tahun sekarang baru-baru ini ya? Iya. Saulan sewinginane. Katanya sebulan yang kemarin kata pocong ini masih ada. Mbah, kata ini pocong ini sebulan kemarin masih ada mbah. Ya, Namanya siapa mbah? Nggak mau nyebutkan nama ya, nanti privasi ya. Iya. Sarannya gimana mbah? Saran-saran mbah untuk informasi itu tali pocong itu mbah. tali pocong itu tingkat-tingkatan. Gak sembarang ambil. Yang paling ampuh mati Jumat lagi. Mati Jumat lagi di bulan purnama. Susah pemirsa cari orang perawan matinya Jumat Legi dan bulan purnama. Betul itu ya pocong. Ya, Itu paling tinggi tingkatannya ya. Ya sudah ke pocong kasihan raganya ini. Biar Mbah bentar Mbah saya pengen. Ya Mbah ya nggak apa-apa Mbah ya. Pengen ngobrol-ngobrol sama Mbah. Sudah. Ya usah nggak apa-apa keluarkan. Kasihan tuh raganya. Oke. Kasihan ya nggak kuat raganya. Mas Muafak nggak kuat raganya. kembalikan. Kasihan. Ya, Sudah. sudah. Sudah Mbak Joyo. Iya betul Mbak Joyo. Ya, Mbak Joyo kalau boleh tahu wafatnya tahun berapa Mbak Joyo? 1840. Tahun 1840 ya. Misteri tali pocong. Jumat Legi yang paling tingkatan tinggi ya mati. Perawan ya itu harus perawan. Ya, Janda nggak boleh Mbak. gak bisa. Kalau misalkan yang mati orang sakti kayak Ki Ageng Praitno ini kan sakti, terus mati kita ambil, kita curi apanya talinya, kita gali kuburnya, apa bisa kita pakai? Gak bisa. Walaupun dia sakti, Mbak. Gak bisa sakti di dunia. Kalau di akhirat bukan tempatnya orang sakti. Gak ada orang sakti. Sudah ya. Kuburan tidak ada orang satu ya. Sudah ya. Saya mau pamit. Tuh bentar, Mbak. Masih berapa menit kita ngobrol, Mbak. Ini banyak permintaan, Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentang itu loh, Mbak, misteri tali pocong ini. Mungkin perlu pelajaran hikmah untuk kita. Kita kan banyak, Mbak, di zaman sekarang yang orang pengen kaya. Kadang orang itu hidupnya susah, Mbak, banyak hutang. Ya, Mbak, untuk makan aja susah, akhirnya tempuh jalur pintas. Lewat pesugihan, salah satunya dengan mencuri tali pocong itu, Mbak. Tolong Mbah dikasih tahu pemirsa itu tentang efek-efeknya tali pocong itu, Mbah, tumbal-tumbalnya itu, Mbah. Tali pocong bisa untuk segala-galanya. Kesaktian, kekebalan, kekayaan, dan lain-lain. Masih banyak. Bahkan bisa masuk rumah tanpa pintu. Sorotnya lampu itu pun bisa. Makanya jangan main-main sama tali pocong. Saya pesan jangan sampai main-main sama tali pocong. Kasihan. Sudah, saya mohon pamit. Iya.
Ya sudah, terima kasih banyak Mbah ya informasinya Mbah. Mudah-mudahan Mbah dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dimuliakan ya di alam kubur ya. Jadikan taman surga kuburannya. Malaikat rahmah siap memberikan apa yang Mbah inginkan. Amin amin kabul. Ya sudah Mbah Yai. Saya minta pamit. Ya, terima kasih banyak Mbah Joyo ya. Terima kasih banyak Mbah Joyo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, banyak hikmah pelajaran yang kita petik dari barusan Mbah Joyo juga setan pocong tadi. Jadi intinya hati-hati buat kalian dimanapun berada, yang pengen jalur pintas, pengen sekebal, pengen sakti, pengen kaya, pengen apapun lah, mendapatkan perempuan dengan jalur pintas. Memang betul, benar, langsung, instan, cepat. Tapi ada efek imbasnya pemirsa. Karena ini adalah jalur istidraj. Ini adalah khurafat. Ini adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Apa itu istidraj? Kita langsung bisa sakti, kita langsung bisa kaya raya, kita langsung bisa kebal dalam hitungan detik bisa. Tapi syaratnya kita jauh dari Allah dan kita tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan siapa? Mereka bersekutu dengan setan, iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mungkin itu yang dapat kita ambil hikmah pelajaran ya. Hati-hati kalau kita ingin pintas, kita ingin keinginan kita kaya, sakti. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbah Joyo yang masuk ke rakanya Ki Ageng. Bisa masuk rumah hanya lewat cahaya, bayangkan. Tanpa buka pintu. Selagi ada lampu, sorot lampu, cahaya, itu bisa masuk ke rumahnya orang, bisa mengambil apa yang diinginkan. Saking kesaktiannya luar biasa ya. Lewat tali pocong itu. Tapi siapa yang membuat dia sakti? Bukan Allah, tapi yang membuat dia sakti adalah musuh Allah, yaitu iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa langsung sakti, tapi kita harus musyrik, kita harus murtad, kita harus kafir, harus menyekutukan Allah, harus menantang Allah. Karena seperti itu adalah temannya setan, temannya iblis. Oleh karena itu dimanapun Anda berada, sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah menerima apa-apa yang diberikan Allah dalam hidup kita. Yang penting kita mati dalam keadaan husnul khotimah, daripada kita nanti mati sakarat dalam keadaan hina dan dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa membawa petik hikmah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambahkan iman untuk kalian semua. Kenapa? Karena syarat orang beriman adalah satu yang wajib kita ingat. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wajib percaya adanya yang gaib, yang gak nampak kasat mata. Buat kalian yang gak percaya adanya gaib, berarti kalian perlu dipertanyakan keimanan kalian. Karena itu Allah yang jelas mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Syarat bagi orang beriman harus percaya adanya yang gaib. 2. Wa yuqimunas shalah. Jadi harus mendirikan sholat. Ya, dan seterusnya. Di surat Al-Baqarah. Ya, itu aja mungkin yang dapat kita sampaikan. Support terus video ini, channel Gus Idris Official. Kalau sekiranya menurut kalian ini video ini bermanfaat, support, subscribe ya. Kenapa? Karena dengan video inilah kita ini bisa berkarya. Jangan hobi nyinyir, jangan hobi menyakiti hati orang lain, hasud, iba, dengki. Ya. Karena orang sejatinya kamu belum tentu bisa seperti mereka. Berkarya terus. Membuat dakwah terus, tebarkan dakwah dimanapun kalian berada. Dengan cara apapun, karena jalan menuju surga itu banyak. Dimanapun dakwah sesuai anjuran Rasulullah SAW, yaitu dimanapun kalian berada itu tebarkan dakwah. Ingatkan, kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah dengan cara apapun selagi tidak melanggar syariat Islam. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kembali kepada presenter dari kami, para ahli supranatural. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terungkap bahwasanya kita membuat ekspedisi kemisteriusan dari buah tali pocong
yang disampaikan tadi mediator dan juga beliau Gus Idris, ada himbauan-himbauan yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya yang saya tangkap, yang saya dapat, kesaktian itu memang bisa didapat dari tali pocong, tapi itu bukan berasal dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari iblis laknatullah alaih. Cukup dari saya karena di sini kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan video. Kalian harus subscribe, like, share, and comment bahwasanya ini adalah informasi yang sangat penting. Jika kalian punya tempat misterius atau sering terjadi kecelakaan, silahkan komentar di bawah ini. Dan kami nanti juga akan mengaplikasikan sebuah kontak person yang bisa kenal lebih dekat tentang perguruan yang kami naungi saat ini. Salam dari saya, Anna Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.